Nah teman-teman, nih yang paling aku suka, joknya itu kalau mau ngunci nggak usah pakai tenaga. Ini kan nggak dikunci ya, nih nggak dikunci nih, cukup pakai jari, tek gitu aja, tuh ngunci sob. Nah, aku suka dari Mio ini adalah ya gampang banget dia nutup joknya. Nah lalu teman-teman, untuk jarak tempuh per liternya sendiri sih saya belum pernah menghitung secara langsung ya. Tapi kalau kasarannya di Mio ini ya, untuk ini kan sedang pakai Pertamax ya, dan dari baru emang pakai Pertamax, itu bisa menempuh jarak sekitar 45 km per liter ya, ini hitungan kasarnya. Tapi kalau menurut beberapa pengujian di beberapa sumber yang saya baca-baca, motor ini bisa menempuh jarak 50 km per liter. Cuman yang saya rasakan ya mungkin sekitar 45 km per liter ya. Cuma nanti kapan waktu, kalau aku ada waktu lagi, saya akan buatkan konten yang menunjukkan bahwa seberapa jauh sih motor ini bisa dipakai dalam 1 liter yang seperti itu ya. Kita akan menggunakan metode full to full untuk mengecek seberapa banyak konsumsi BBM motor ini, seperti itu. Lalu teman-teman, di sini untuk spesifikasi mesinnya sendiri ya. Di sini mesinnya menggunakan mesin injeksi Blue Core ya. Dan juga untuk cc-nya 125 cc SOHC seperti itu. Dengan pendingin udara ya, bukan cairan. Nah, seperti itu. Jadi, untuk perawatan bulanannya itu cukup untuk ganti oli saja seperti itu. Jadi, selama pemakaian dari tahun 2016 hingga sekarang saya hanya ganti oli saja. Untuk yang lain-lain nggak pernah aku ganti. Kalau untuk filter, aku ceknya setiap 6 bulan sekali seperti itu. Karena motor ini memang sangat jarang dipakai gitu ya. Ini sangat jarang dipakai. Kalau sekarang sih yang pakai adalah ibu saya ya, cuman dipakai untuk ke pasar atau beli-beli sayur seperti itu aja. Jadi nggak pernah dipakai untuk jarak jauh seperti itu. Untuk odometernya aja masih di angka 12.580. Jadi dalam waktu 6 tahun ini masih 12.580. Ini masih termasuk kilometer rendah seperti itu ya. Ya, karena maklum aja motor ini jarang sekali dipakai. Dan satu lagi teman-teman, ada yang aku mau ceritain nih. Kemarin motor ini waktu tahun 2021, tahun kemarin ya, itu sempat kena yang namanya ya kode-kode horor ya, kode-kode engine check ya, kode engine check kode 48. Nah kalau teman-teman nggak tahu apa sih itu kode 48, kode 48 itu biasanya pada saat teman-teman nyalakan seperti ini. Nah ini sedang mengecek nih teman-teman, kalau engine check ini mati berarti tidak ada malfungsi pada motor ini. Cuman waktu tahun lalu pas kena kode 48, dia nggak mati, dia akan kedip panjang 4 kali, 1, 2, 3, 4, lalu dibarengin dengan 8 kali kedipan cepat seperti itu namanya kode 48. Kalau nggak salah kemarin yang diganti itu kiprok deh ya. Sorry karena kemarin saya nggak sempat videokan karena memang saya tidak ada di lokasi. Waktu itu pada saat ada trouble saya ada di tempat kerja, jadi nggak sempat ngambil gambarnya, nggak sempat membuat videonya ya, seperti itu. Jadi yang saya share di sini, motor ini pernah ganti kiprok 1 kali ya, kalau nggak salah kiprok itu waktu itu. Nah di sini mungkin sekitar 11 ribuan lah, sekitar di kilometer ke 11 ribuan. Tapi begini ya teman-teman ya, aku yakin mungkin karena apa ya, karena kode 48 itu mungkin karena motor ini dulu pernah parkir selama kurang lebih 4 bulan gitu ya, jarang dipakai sih ya, jadinya 4 bulan itu diem aja di garasi seperti itu ya, cuman dipanasin gitu
ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa bisa begitu ya, kenapa bisa kena kode 48 padahal masih 11.000 kilo. Mungkin bisa tambah di kolom komentar seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman lain nih dari motor ini, juga bisa share ya di kolom komentar ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang singgah ke channelku dan menonton video ini bisa baca-baca komen, bisa dapat referensi juga apa-apa sih yang pernah sobat-sobat alami di motor ini, seperti itu. Nah, cuman kalau di versiku ya, motor ini ya seperti yang tadi saya ceritakan. Lalu apalagi ya yang saya suka dari motor ini adalah joknya empuk. Joknya itu empuk banget teman-teman, lebih empuk dari motor ya, dari merek-merek sebelah. Kalau aku bilang ya ini yang paling empuk, seperti itu ya. Ini yang paling empuk. Aku juga pernah naik motor Yamaha Vino ya, joknya lebar, itu bener-bener empuk, bener-bener nyaman banget buat untuk boncengan, seperti itu. Tapi yang aku nggak suka nih, suspensi belakang. Kenapa? Suspensi belakangnya itu kalau aku bilang keras ya, keras, nggak ada lembek-lembeknya sama sekali, keras. Jadi kalau dibawa sendiri ya, itu akan terasa banget ya, itu pernya itu keras gitu. Cuman begini ya, tetap nyaman, padahal di sini keras nih, suspensi belakang keras tapi tetap nyaman. Kenapa bisa? Karena ini nih, tertolong dari joknya yang sangat empuk, seperti itu. Nah, kalau goncengan, nah tuh baru tuh suspensinya main tuh. Nah, mungkin karena memang dirancang dari pabriknya ya, dibikin agak keras ya, supaya kalau boncengan itu tidak mentok ya, mungkin ya, seperti itu ya. Yang mungkin lebih tahu bisa tambahin lagi di kolom komentar ya. Lalu untuk filternya ya, ini filternya ada di sebelah sini. Kalau teman-teman bersihkan itu gampang banget, nggak usah bongkar bodi, langsung buka bautnya. Beda dengan motor yang di depan nih. Ini motor lamaku. Nah, yang pernah saya share juga di video-videoku sebelumnya, teman-teman bisa lihat deh. Untuk buka filter saja harus buka ini. Nih, sebelah sini nih harus dibuka. Harus buka ini, nih, bodi samping ya, seperti itu. Jadi ya, teman-teman ya, setiap motor punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, enaknya dari motor ini adalah kalau pengecekan pasti gampang. Filternya di sini. Lalu di sini ada olinya, oli gardannya ada di sini. Bukanya tinggal buka lewat bawah gitu. Gampang banget ngeceknya. Seperti itu. Lalu untuk olinya sendiri, oli mesin menggunakan oli Yamaha ukuran 0,8 liter. Lebih tepatnya 800 mili, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk penggantian olinya, saya tidak mengganti oli motor ini setiap bulan ya, seperti itu. Tapi saya menggantikan berdasarkan kilometer. Jadi kalau misalkan kilometernya sudah mendekati 1000, baru saya ganti, seperti itu. Jadi saya nggak berpatokan pada setiap bulan saya ganti, nggak. Tapi setiap 1000 kilometer atau enggak 1100 itu sudah pasti aku ganti, seperti itu. Dan pakainya Yamaha botolnya itu yang warna kuning. Sekarang itu botolnya warna kuning. Kalau dulu botolnya warna hitam. Sekarang botolnya warna kuning, seperti itu. Lalu untuk nih teman-teman, tips juga kalau teman-teman mau awet motornya ya. Ini kan motor Yamaha menggunakan diasil silinder dan forget piston ya, yang katanya dikenal dengan vampir oli. Nah, vampir oli itu berarti kan olinya suka berkurang sendiri, seperti itu ya. Cuman alhamdulillah tidak saya rasakan di motor ini. Karena begini, saya selalu cek setiap bulannya saya cek dipsticknya, level olinya itu seberapa. Alhamdulillah aman-aman aja, nggak pernah ada yang namanya kekurangan oli, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk perawatan di Yamaha Mio ya, bukan Yamaha Mio aja sih lebih tepatnya, semua produk Yamaha ya,
teman-teman harus sering-sering cek dipstick seperti itu ya, untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan ya. Soalnya banyak sih di forum-forum Facebook, di grup-grup Facebook yang bercerita ya, dari merek-merek Yamaha itu ya, yang forget piston dan diesel cylinder yang dikenal vampir oli ya, itu kadang ada yang sebulan nggak ganti oli tapi sudah menempuh jarak 3000 kilo. Pas dibuka olinya kering. Wah, itu jangan sampai kejadian seperti itu, karena itu bisa membuat mesin teman-teman cepat hancur, mesin motor-motor teman cepat hancur seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Dari beberapa poin-poin yang saya jelaskan tadi, itu adalah pengalaman murni dari saya pada saat memegang Mio M3 selama kurang lebih 6 tahun seperti itu ya. Dan juga karena motor ini memang jarang dipakai, ya udah. Jadi yang perawatan yang aku lakukan hanyalah perhatikan oli seperti itu. Tapi kalau teman-teman ya, kayak teman-teman yang suka menempuh jarak lebih dari 50 km per hari, saya sarankan untuk selalu cek dipstick untuk cek level olinya seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like-nya dan share ke sosial media teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. See you next time di next video. Bye bye.